Halo semua, bertemu lagi dengan saya Rido. Kali ini saya mau review motor saya setelah diperbaiki. Apa saja yang diperbaiki, apa impresi saya setelah motor ini diperbaiki. Simak saja videonya. Check it out. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari apa aja part-part yang diganti di motor ini setelah jebol itu. Yang pasti yang pertama dari bawah dulu, mulai dari blok setnya. Blok setnya saya pakai blok set BRT. Alasan saya pakai blok set BRT karena waktu itu lagi ada promo. Dari blok set BRT plus noken asnya itu lagi 1,1 yang harga normalnya 1.350.000. Nah, terus kita naik ke atas, kemudian yang saya ganti yaitu klepnya. Karena klep dari motor ini ternyata satu patah, 3 bengkok. Jadi mau nggak mau saya ganti satu set klep New Jupiter MX ukuran 1917. Kenapa saya nggak ganti yang lebih gede? Karena saya mikirnya ini motor buat harian, bukan buat performa. Seperti itu. Jadi saya pakainya punya MX lagi. Jadi walaupun saya naik, klepnya masih standar. Per klepnya juga saya masih pakai yang standar. Kemudian kita yang diganti di bagian klep yaitu si kuku klepnya. Ternyata di bagian waktu klepnya yang patah satu itu, kuku klepnya kena, jadi nggak bisa dipasang si kuku klepnya itu. Akhirnya saya beli kuku klepnya. Nah, udah klep udah, kuku klep udah. Kemudian yang diganti lagi yaitu noken asnya. Noken asnya pakai BRT T1. Kenapa nggak pakai T3 bang? Soalnya menurut mekaniknya itu tipe T3 itu yang paling aman dipakai buat harian. Soalnya kan mekaniknya tahu ini motor buat harian. Katanya kalau tipe T1 itu dipakai harian juga enak gitu. Nah, kemudian setelah itu di bagian head apa lagi yang dirubah, yaitu di porting polish. Cuma porting polishnya nggak ekstrim, tetap itu pertimbangannya. Soalnya saya bilang porting polishnya apa, ini motor buat harian, jadi si mekaniknya cuma sedikit ngambilnya, ya hitung-hitung buat ngalusin dinding-dindingnya saja lah, kurang lebih seperti itu. Sama si klepnya itu dipendam, soalnya jaga aman. Takut pertama karena kompresinya kan ini 11,5, saya pesan dari BRT, takutnya 11,5 kegedean, jadi dia turunin. Soalnya dengan mendem klep itu kompresi mesin juga jadi turun. Yang kedua yaitu biar klepnya nggak mentok ke piston lagi. Jaga-jaga sih, sebenarnya nggak kena kata dia, cuma buat jaga-jaga dipendem lagi tuh si klepnya biar nggak mentok ke piston. Nah, kemudian untuk porting polish sendiri cabangnya karena ini buat harian jadi cuma sedikit tuh porting polishnya. Yang penting aliran bensinnya jadi lebih lancar aja kata dia. Oke, kurang lebih seperti itu yang diganti. Jadi walaupun cc-nya naik, klepnya masih standar, settingannya juga masih standar, biar masih aman dipakai harian, gak gampang overheat, gak gampang jebol juga. Oke, nah untuk kemudian berikutnya yaitu impresi saya setelah cobain motornya dibenerin ini, di apa ya, diperbaiki sekalian di upgrade lah ya. Jadi saya ini pakai blok setnya BRT ukuran 62, tapi klepnya standar, noken asnya yang aman juga buat harian. Jadi impresi saya yang pertama saya rasain itu akselerasinya lebih cepat. Yang kedua, jambakannya lebih berasa dibandingin sebelumnya. Mungkin kalau dinilai secara presentasi
ya sekitar 20 sampai 25% sih peningkatannya, nggak terlalu banyak tapi lumayan kerasa. Dan yang saya heran itu setelah naik CC seperti ini di porting police juga, justru settingan pilot jet si karbunya nggak minta naik, masih sama kayak sebelumnya. Cuma untuk main jet ya dia minta naik, yang tadinya cuma minta 110 ini sekitar 125 atau 130 main jetnya yang saya pakai. Nah seperti itu. Nah untuk kekurangan yang saya rasa itu nggak tahu kenapa saya ngerasa limitnya lebih kecil, lebih rendah dari sebelumnya. Waktu sebelum di board up itu kalau nggak salah limit gigi 2 itu sekitar 80 km per jam. Sekarang tuh gigi 2 limitnya sekitar 70 atau 75 gitu. Dan karena lebih cepat naiknya jadi berasa kurang gitu. Kayaknya harus upgrade CDI juga sih. Jadi biar lebih optimal si motornya. Nah terus ya mungkin saya pernah dengar sih katanya kalau di porting police itu misalkan ada motor nih masih standar porting police itu biasanya ukuran pilot jetnya minta turun dari ukuran sebelumnya. Ya saya kurang tahu kenapa, mungkin karena debitnya lebih cepat. Kalau dibanyakin takutnya motor jadi berlebih bahan bakar. Jadi mungkin debit jumlahnya dikecilin, jumlah bahan bakarnya masuk, tapi debitnya lebih cepat. Jadi makanya minta turun si pilot jetnya. Nah kurang lebih itu. Dan yang saya rasain lagi selain akselnya lebih cepat, jam belakannya lebih berasa dibandingin sebelumnya. Nah kalau si montirnya sih bilang kalau mau di upgrade lagi mending dimaksimalin sekalian. Neken as gak apa-apa tetap ini, tapi nanti CDI diganti, si klepnya dibesarin biar putaran tengah ke atasnya lebih ngisi katanya. Selain itu magnetnya juga katanya dirubah, entah dibubut, entah dientengin, entah apalah, saya kurang ngerti. Pokoknya itu urusan mereka lah ya, saya nggak ada urusan. Nah kurang lebih seperti itu. Pernah nyoba nih ngejar gesesek. Males ah, rame. Nyali saya mah nggak gede kayak orang. Orang mah ini ya nyaman ya, ngebut-ngebut gitu. Saya mah nggak nyaman. Saya nggak tahu jalan lagi sini. Ini asal jalan aja ini, nggak tahu tujuan. Kesana kemana ya? Ada putaran nggak ya? Nggak, lo buka arah sini. Kejar. Kalau gua terusin dicuri tuh. Motornya goyang, bro. Kalau apa-apa. Ngejar. Coba ngejar. Mantap. Coba motornya goyang, gua nggak berani. Dan sekian dulu videonya. Deg-degan, bro, bukan apa-apa. Jadi kalau gua terusin bisa ngejar itu motor. Ini motor.
goyang. Bukan apa-apa. Lumayan ya. Dah, sekian dulu videonya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sehat selalu buat kita semua. Bye.